Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hadianto Janggi SHMH. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qures Ramadan dari kelas C18 tindak pidana tertentu dengan stambuk nomor 40 2019-0743. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Yang pertama, sebutkan sanksi pidana yang terdapat pada pasal 281 KUHP sampai 297 KUHP. Pada pasal 281 KUHP diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Pasal 282 KUHP terdapat 3 ayat. Ayat pertama yaitu sanksinya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Ayat kedua, pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebesar Rp4.500. Ayat ketiga, pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar Rp75.000. Pasal 283 pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebesar 9.000. Pasal 284 pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 285 pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 286 pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 287 pidana penjara 9 tahun. Pasal 288 terdapat 3 ayat. Ayat pertama diancam pidana paling lama 4 tahun. Ayat kedua diancam pidana paling lama 8 tahun. Ayat ketiga diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Pasal 289 pidana penjara 9 tahun, pasal 290 pidana penjara paling lama 7 tahun, pasal 291 terdapat 2 ayat. Ayat pertama diancam pidana 12 tahun, ayat kedua diancam pidana 15 tahun. Ayat pasal 292 pidana penjara 5 tahun, pasal 293 diancam pidana penjara 5 tahun, pasal 294 pidana penjara 7 tahun. Pasal 295 terdapat 2 ayat. Ayat pertama diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, ayat kedua diancam pidana penjara 4 tahun. Pasal 296 pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda sebesar 15.000. Dan yang terakhir, pasal 297 pidana penjara paling lama 6 bulan. 6 tahun. Yang kedua, apa perbedaan antara pasal 284 ayat 1 ke 1 dan pasal 284 ayat 1 ke 2. Pada pasal 284 ayat 1 ke 1, seorang pria telah kawin melakukan overspell berkaitan dengan pasal 27, yaitu pasal tersebut berkaitan tentang perkawinan yang dimaksud di mana seorang pria telah menikah, memiliki istri, kemudian melakukan suatu perbuatan gendak dengan wanita lain, entah itu wanita belum menikah ataupun wanita yang sudah menikah. Pasal 284 ayat 1 ke 1b, seorang wanita yang telah menikah melakukan gendak dengan pria lain, entah itu pria belum menikah ataupun pria yang sudah menikah. Kemudian pasal 284 ayat 1 ke 2a, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya bahwa orang yang berturut bersalah telah kawin. Pasal 284 ayat 1 ke 2b, seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin. Baiklah, yang soal yang terakhir, yang nomor 3, sebutkan bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat. Berikut beberapa contohnya. Pertama, yaitu ada pemerkosaan. Kedua, desakan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan. 3, paksaan untuk berkencan. 4, sentuhan, sandaran, dan penyubitan yang tidak diinginkan. 5, pandangan atau gerakan seksual yang tidak diinginkan. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.